Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Faya ibadallah wa ya ima Allah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadaratil afadil wal kurama wal muhtaramin, para masyayikh, ashabil ma'ahid, para kiai, para bunyai ingkang sami rawuh, utaminipun Rais Suriah PCNU Kabupaten Kediri, Kiai Busro, buka seluruh jajaranipun. Mugi-mugi sehat kiai panjang umur. Amin Allahumma amin. Ketua Tanfidiyah PCNU Kota Kediri yang mungkin umurnya tinggal 12 jam, bending kita sabun resmi domisioner, Gus Makmun dan seluruh jajarannya, wakil, sekretaris, bendahara. Semoga Gus Makmun benar-benar ada di hati para ranting se-Kabupaten Kediri. Amin. Jenengin donga iki masyaallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Amin. Mumpung ploso purun barokah. Amin. Mumpung ploso purun turun gunung. Ojo sampai tidak disambut dengan baik. Sedaya undangan wakil bupati leres nggih. Terus ini samping ini apa? Oh, direktur rumah sakit. Nggih, jenenge boten ngerti, Bu. Yang penting berkhidmat untuk negara, bangsa, rakyat dan NU. Lajeng panjenengan ketua DPR, terus panjenengan Kapolres gila terus. Sing gadah niki sing kira sih didiskon 100%. Terus pun muka-muka barokah. Warga NU nek punya gawe boten pakai merek mahkota ya kebacut. Elek kula saking JII terus nggih. Kota napa kabupaten? Kabupaten nggih. Insyaallah kita terus berusaha antara NU, Muhammadiyah, JII, lama-lama tinggal beda nama mawon. Dan substansinya insya Allah sama. Ini kalau saking kepolisian yang juga pengurus ranting, luar biasa, luar biasa. Saking rektor-rektor di Pak Wakil. Nah, ini kok rektor YIN Kediri. Saya ingin sekali Banten rektor ini santri kali pulau tunggal tangga. Kalau rumiyin di Dawu Pulau Ucal, alumni Pondok Luru, pas pulau ten Mergosono di Pulau Ucal, pas pulau ngetik nih pondok nyambain derek, di alumni Mergosono, di alumni Pondok Pulau. Nah, mumpung rektori Polo Dewi nek sakit para rawuh, jangan ada anaknya pengurus NU nggak bisa kuliah hanya gara-gara biaya. Jangan ada anaknya banser nggak bisa kuliah hanya gara-gara biaya.
Monggo Mas Fakih, amanat bro. biayanya mungkin dihitung antara jenengan, antara peluang-peluang bagaimana YIN bisa mendapat CSR dari perusahaan-perusahaan, di samping KIP dari pemerintah pusat, plus mungkin kerjasama dengan Lajis Kabupaten Kediri menganggarkan berapa persen untuk biaya. Nah, mungkin dikerjasamakan dengan YIN Kediri, dan mungkin ada 1-2 anunya Kediri siap menjadi bapak asuh. Sekiranya ada anak yatim pinter banget, ada yang miskin pinter banget, wis aku sing biayai sampai tamat, aku sing biayai sampai tamat, dapat 100 bapak asuh, berarti ada 100 anak Kediri yang bisa dikuliahkan secara gratis. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ketua KPU Buntu Bau. Nggih. Nanti niki NU napa mboten niki? Pilihan umum kok ada. Bawaslu. Oh, niki kantor PDI. Kata apa? Ketua ugi pimpinan panom-panom muslimat ini, ketua Ansor ini paling melaku nih. Oh, katanya, oh sampean ini. Terus ini dari wakil ketua panitia ini sebagai apa nih? Sebagai wakil. Sebagai wabuk atau sebagai menawi sebagai ketua Fatayat, menika NU ini kedah maringi subsidi kepada Fatayat, karena Fatayat niku ibaratnya anak NU, sehingga NU ini muslimatin sing wajib mensubsidi Fatayat. Tapi lek dadi panitia konferensi niki zaman sebagai waktu, ya, tidak subsidi ya haram mulan. Wes atayate penak. Sedaya pengurus MBD se-Kabupaten Kediri, Surya Tanfidia, sedaya pengurus ranting se-Kabupaten Kediri, Surya Tanfidia, juga Banom lembaga kang sami-sami rawuh. Pertama dalam mengucapkan selamat kepada PDNU Kabupaten Kediri yang benar-benar dalam mengurusi NU selama 5 tahun. Kulo inceng teko Malang, teko PW niki masuk kategori asraqat bidayatuhu, asraqat nihayatuhu. Dari awal kulo inceng saya, di tengah perjalanan saya, ngantos hasilnya nggih husnul khotimah. Saya biasanya pun saya niku Saya napa saya? muga-muga barokah. Amin. Bapak Ibu rahimakumullah, niki sharing kali LGI sing kula aturaken wau, nek iso mung beda kuwi mawon, tapi sakjane padha demi Islam, demi Quran dan Sunnah. Bagi yang belum tahu atau tahu tapi tasik remeng-remeng, perlu kami sampaikan bahwa NU itu yang diikuti bukan Syiah, bukan Khawarij, bukan Mu'tazilah, bukan Jabariyah, bukan Murji'ah, bukan Inhilaliyah, liberalisme. Yang diikuti NU itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lah timbang gaya Ahlus Sunnah dhewe niku repot. Wis mending Ahlus Sunnah kuwi piye? Ya madzhab Syafi'i lho. Utawa Hanafi, utawa Hambali,
utawa Maliki kuwi ahli sunnah wal jamaah. Padha karo ora ngerti beda sing apik sing piye to? Ora roh. Pokok Honda kuwi apik. Pokok Yamaha kuwi apik ngoten kok. NU niku ngoten niku. Kalau kami yang lain-lain diragukan ke ahli sunnah wal jamaahannya. Tapi kalau Syafi'i satu pun nggak ada yang meragukan keaswajaannya. Maliki, Hambali, Syafi'i, Hanafi nggak ada satu pun yang meragukan keaswajaannya. Orang Syiah menyebut Imam Syafi'i ahli sunnah wal jamaah. Orang Mu'tazilah menyebut Imam Syafi'i juga ahli sunnah wal jamaah. Para rawuh dalam hal noto akidah itu NU derek Asy'ari ataupun Maturidi. Dalam hal noto manah terus pundi manah niki ilang denggine, ilang sirik, ilang takabure, ilang riyae, demi ngresi qalbin salim. Carane noto ati ngresi ati bertasawuf, berthariqah. NU menika nderek Abil Qasim Imam Junaid Al-Baghdadi, diterusaken kalih Abil Hasan Asy'ari, ugi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wonten penerus malih Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi dan Imam Ghazali. Niku sing didereki NU. Para rawuh yang enggak sama dengan beliau-beliau yang kami sebut. Niku kadang rodok tengaloren, kadang rodok pengiduran, kadang rodok kekakuan, kadang rodok kelemesan, kekendoran. Nah, beliau-beliau yang kami sebut itu yang benar-benar wasat, ada di tengah, khairul umur awsatuha. Bapak Ibu rahmatullah, dalam berbangsa bernegara, NU dari awal tegas ngakoni negara niki sah, dan bentuk negara NKRI yang konsepnya nasionalisme ngayomi seluruh rakyat dan warganya, apapun suku dan agamanya. Bentuk negara model ngeten niki diterima oleh NU dan dinyatakan sah oleh NU. Karena NU menerima dan menyatakannya sah, maka menurut NU bentuk negara ini final, nggak usah diutak-utik, utak-utik. Namun, betul usah diutak-utik. Negara ini sampun sah. Kalaupun ada 1-2 poin kurang sempurna, ibarat rumah wis ngadeg, mung kadang ono selot kurang bener, ono grendel kurang bener, ono engsel kurang bener, ono keran kurang bener. Ini sing kurang bener tok niku mawon sing dibeneraken. Boten perlu ngobrak-ngabrik bongkar omah. Iki NU. Muga-muga LDII nggih ngoten niku bisa. Amin. Lek NU niku keranten memandang negara ini sah. Mungkin tentu fataya terapi kali Ansor. Monggo. Ya hasil. Nih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Niki rada penting sing badhe kula aturni. Niki PCNU Tanggi. Nganyuk. Kula terusaken. Bagi NU, keranten kita memandang, menilai, berkeyakinan negara ini sah, presiden sah, menteri agama sah, mengangkat kepala kemenak sah, meng-SK ketua KUA juga sah. Maka menurut NU, kepala KUA menikahkan kami itu sah dan nggak perlu diulangi lagi. Nah, muka-muka teng LDII yang mau bisa. Ojo dibaleni mana?
Allahumma shalli ala sayyidina. NU memandang sah NKRI niki benar-benar lahir batin, buatan kucing-kucingan, buatan nyolong-nyolong. NU memandang NKRI sah niku lahir batin. PNS NU SK-nya sah, menurut NU gajinya halal, dinikahkan negara lewat KUA sah, dan oleh karenanya anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah itu anaknya juga sah dan tidak harus dinikahkan ulang oleh kiainya atau amirnya, sambut sah. Mungkin NU nggak mau munafik, dohiron batin. Allahumma shalli ala sayyidina. Bagi NU para rawuh memandang negara ini tidak sah, itu sangat bahaya, sangat riskan. Bagi yang meyakini negara ini nggak sah, berarti presiden nggak sah. Karena negara ini dianggap nggak sah, ilegal. Nek presiden nggak sah, mengangkat menteri agama yang nggak sah. Nek menteri agama ini nggak sah, mengangkat kepala KUA Pare yo nggak sah. Nek kepala KUA ini nggak sah, tahun swidak rapet nih bapakmu karo mbokmu yo nggak sah. Dari bapakmu mbokmu rapine nggak sah, lahir sampean yo nggak sah. Nggak sah. Iki anak zino kabeh apa anak sah? Halo. Sah napa mboten? Nah, nek sampean ora gelem tak arani anak zino, maka sampean harus mengatakan rabine bapakku karo mbokku sah. Dan karena nyata dulu yang menikahkan niku kepala KUA, maka kita harus mengatakan nek bapakku mbokku rabine sah, maka kepala KUA itu juga sah. Nek kepala KUA ini sah, kemenak menteri agama yang meng-SK juga sah, presiden ini sah, memimpin negara yang sah. Nah, NU ngoten iki tanpa tedeng aling-aling. Nggih niki NU. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para rawuh, NU sekali lagi memandang negara ini sah, legal, dan harus dijaga. Bahkan menurut Mbah Hashim Asy'ari dalam resolusi jihad, berjuang menjaga membela NKRI meskipun jenenge NKRI itu masuk kategori fisabilillah, masuk kategori fisabilillah, dan karenanya kalau mati syahid. Hanya kadang yang itu bertanya, wong negara dasare ditutur Quran hadis, mosok lek mati syahid. Negara dasare ditutur Quran hadis, mosok negara niki sah. Para rawuh, kalau gara-gara mengelola negara dan pemerintah tidak merujuk pada Quran hadis, terus mau arani kafir, maka Muhammadiyah juga kafir, PKS juga kafir, NU juga kafir, LDI juga kafir. Kalau gara-gara nggak merujuk pada Quran Sunnah dalam mengelola negara dan pemerintah. Perlu diketahui, Muhammadiyah dalam menyelenggarakan program organisasi itu rujukannya bukan Quran hadis, rujukannya ADART. Bentar lagi Muhammadiyah akan muktamar. Saat sampai ke sidang-sidang
termasuk sidang pemilihan calon ketua umum itu akan dibacakan tata tertib. Syarat calon ketua umum harus punya kartu anggota Muhammadiyah. Syarat kedua, nggak punya cacat moral, cacat organisasi, cacat akhlak, cacat syariat. Syarat ketiga, sudah berkhidmah di Muhammadiyah minimal di level PW, syukur juga PP. Syarat keempat, bla bla bla. Syaratnya teniki menjelang pemilihan boten tentang surat Baqarah, boten tentang surat Ali Imran, ene tentang surat AD. Aduh, mosok ngono kuwi yo kafir. Lah ingin boten dah. Benjing pilihan ketua NU Kabupaten Kediri, syaratnya bla 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 bla. Mekanisme pemilihan bla 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 bla. Niki mboten enten tengene Quran hadis, wonten tengene AD ART. Dan karena mengelola organisasi, menjalankan roda organisasi, merujuk pasal-pasal yang ada di AD ART tidak kafir, maka seharusnya bangsa ini ketika mengelola pemerintahan, mengadakan gawe politik pilpres, tidak merujuk pada Quran hadis, merujuknya kepada pasal-pasal yang ada di UUD 45, seharusnya tidak perlu dikafirkan. Pilihan ketua umum LDII niku balik ten surat Al-Maidah napa Al-Baqarah napa AD-ART. Lah yo kafir dah. Nah, niki para rawuh perlu dibuat sebab ten kampus pas acara mentori mahasiswa baru niki pilih Quran hadis apa pilih UUD 45. Jenenge bocah cetas mlebu kampus bingung. Quran hadis nggak perlu UUD 45. Yes, ya dadi radikal para rawuh. Suwe-suwe dadi teroris. Pilih Pancasila UUD 45 bukan Quran kafir. Nah, Marzuki niki sebagai muslim berislam, pegangan saya Quran Sunnah. Tapi ketika saya bersama 50 orang mendirikan koperasi dan mensepakati pasal-pasal yang dinotariskan, maka Marzuki dalam menjalankan koperasi rujukannya ya pasal-pasal yang dinotariskan itu. Halo. Marzuki berkeluarga, patokannya antara lain ya beberapa aturan yang ada di surat nikah niku. Marzuki teng UIN Malang, piye carane ngurus kenaikan pangkat, piye carane nyalon dekan satunggalane. Kula teng UIN Malang, rujukan kula mboten pasal koperasi, rujukan kula mboten Quran Sunnah, rujukan kula nggih statuta perguruan tinggi niku. Dan kami Marzuki ber-NU, rujukan kami fulan niki sah, pengurus niki entek, pengurus niki nek dipecat, pengurus niki berhak ini, pengurus niki ini. Dalam membuat ketentuan itu semua, keputusan itu semua, rujukannya AD ART. Saya Marzuki sebagai muslim merujuk pada Quran Sunnah, sebagai ketua koperasi merujuk pada pasal-pasal notaris, pasal-pasal yang dinotariskan tadi. Sebagai orang UIN dalam berkarir merujuk pada statuta kampus. Sebagai orang NU merujuk pada AD-ART. Sebagai orang NKRI dalam berbangsa bernegara merujuk pada Pancasila UUD 45. Lek mung krono ngene kafir, yo liyan mau kafir kabeh. Betul. Lanjut. Pahami ngene iki penting para rawuh.
Sebab lek ora ngono titik-titik kafir. Pun kalau terus NU ngeten iki. Lalu sekaligus kita sampaikan bahan kangge panjenengan yang belum ngerti, yang sudah ngerti damel pemantapan sing kangge sing boten NU, mungkin Muhammadiyah, mungkin LCDI, mungkin saged diangen-angen. Ada 1-2 poin beda antara NU kalih non NU. Biasanipun NU niku iftitah damel kabira walhamdulillahi katsira. Sebagian konco sing boten NU iftitahnya pakai Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Kabira hadisnya Sahih Muslim 630, Allahumma ba'id hadisnya juga Sahih Muslim. Nah, yang enggak bener niku yang kabiro membid'ahkan Allahumma ba'id, yang Allahumma ba'id membid'ahkan yang kabiro niku podo enggak bener. Nomor kali lek NU niku Fatihah damel basmalah. Sekiranya sholat niku jahriyah maghrib isya subuh Fatihah banter, bismillah yo diwaca banter. Sebagian konco di luar NU enek sing maca tapi lirik, bahkan enek sing pancen ora maca langsung alhamdulillah. Rujukan NU hadis Bukhari 3451 bahwa Nabi senantiasa mengeraskan bacaan basmalah. Nomor 3 lek subuh NU kunut, sebagian konco di luar NU ngarani kunut niku bid'ah. NU mensunahkan kunut merujuk pada hadis Bukhari nomor 1001 dan Muslim juz 1 272 yang kebetulan lafadznya hampir sama. Anas ditanya, apakah Rasulullah kalau sholat subuh membaca kunut? Anas menjawab, na'am ba'da ruku. Ya, Nabi baca kunut setelah bangun dari ruku. Nah, monggo begitu angen-angen. Mbok menangi amire dereng kunut. Mungkin sampai akhir salam kuno. Kalian Marzuki diusuli kan kunut. Ben podo Nabi timbang ra podo Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina. Orang rawuh nek cara NU tahiyat menika pas maca syahadat nika driji mboten usah diubah-ubah. Cekap asyhadu alla ilaha illallah. Ngeten mawon. Mboten perlu ngeten-ngeten. Niku Sahih Muslim juz 1408 yang di situ diterangkan ketika Nabi tahiyat jari telunjuk ini cukup juding, mboten yuhari, yusiru itu maknanya juding illallah, mboten yuhari. Napa niku yuhari? Lupa. Nek nurut NU bakdo jamaah wiridan dibaca keras. Sebagian konco di luar NU tasik dereng kersa wiridan. Lah mongko mengki teng Muhammadiyah bakdo niki wiridan. Teng LCI lek dereng monggo wiridan. Lek sampun alhamdulillah. Para rawuh boten wiridan boten napa-napa. Tapi ngarani wiridan bid'ah itu salah. Ngarani wiridan renek dalile kuwi ya salah. Sahih Bukhari Fathul Bari juz kalih 324, Sahih Muslim juz 1 410. Inna raf'as sauti bidzikri hina yansarifun nas minal maktubah kana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artosipun bahwa berzikir ba'da salat maktubah
dibaca dengan suara banter, dengan suara keras wiridan karena ala ahdi Nabi. Ngono kuwi sudah ada sejak zamane Kanjeng Nabi. Berarti mboten bid'ah. Ora wiridan oleh, tapi aja bid'ah nih. Enggak teli kuping. Masalah Rasulullah. Bakdo wiridan dongani bubar langsung angsal. Sekirane konco sik longgar gelem jak salaman, imami ya sik longgar purun salaman oleh mboten bid'ah. Hadisipun Sahih Bukhari 4377 yang di situ pas Nabi musafir ngimami zuhur asar jamak qashar dua-dua. Bubar sholat Nabi berdiri, sahabat pun ikut berdiri. Lalu saat itu satu persatu sahabat meraih tangannya Kanjeng Nabi, lalu mereka usap-usapkan ke wajah mereka. Itu yang dilakukan sahabat nalika bubar sholat, cium tangan astane Kanjeng Nabi. Dong apa lagi? Boten salaman oleh, tapi ojo kaku-kaku. Jak salaman koyo ngerokok. Oleh kok ora salaman, tapi ojo ngarani bid'ah. Para rawuh terbangan lek nurut NU mboten bid'ah. Hadisipun Bukhari 4001 bahwa saat ada mbak-mbak di Madinah. Monggo Ki Hamid. Iki jenenge tonggone Kediri napa utone Kediri? Terus up. Padahal ora oleh lirik terus up. Oh. Terus api ketua NU paling ganteng. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau sambung seketik para rawuh. Halo. Lek nurut NU terbangan iki mboten bid'ah. Rujukannya Sahih Bukhari 4001. Sing temriku kalimatnya ngeten. Annahu sallallahu alaihi wasallam sami'a ba'da jawarin yadribna bituf. Ketika ada ba'da jawarin, sebagian mbak-mbak perawan di Madinah yadribna bituf, memukul rebana, Kanjeng Nabi kersa mirengke samia. Jadi ora enek ceritane Nabi krungu terbangan, "Woi, rebeki haram." Mboten. Malah Nabi kersa mirengake. Berarti Nabi demen terbang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Telungkas mumpung ketemu. Siap. Cara NU beda aliran, beda paham itu oleh, tapi tidak boleh lantas orang lain dikafirkan. Apalagi dianggap najis, musolane dipel nek. Dan dosa gede tenan. Ora oleh. Allahumma shalli ala sayyidina. Terakhir ngena amoh. Napa para rawuh pedialah dengan hadis Bukhari. Muga-muga pun boten sakniki. Halo. Teng Malang Tasik sebagai. Tonggo kula sedo kula mboten oleh nyolati. Berarti sik dianggap piye? Allahumma shalli ala sayyidina. Para rawuh, hadis Bukhari niki sahih. Man qala li akhihi muslim ya kafir aw ya adu Allah fa illa faqad ba'a ila ahadihim. Sapa wonge wani-wani ngarani kanca padha Islame diarani kafir,
diarani togut, diarani musuhe Allah, padahal padha Islame. Yo sing ngaran-ngarani kafir kuwi malah kafir dhewe. Makanya siiran sing terkenal dengan nama Syair Gusdur niku akeh kang apal Quran hadis seneng ngafirke marang liyane kafire dhewe ndak digateke yen isih kotor. NU menerima perbedaan pendapat, tapi NU tetap menyampaikan dalil yang benar, diterima dan akhirnya podo. Alhamdulillah. Nggak diterima pun NU nggak bakal mengkafirkan mereka. Niku NU ngoten, pantang mengkafirkan orang lain. Imam Asy'ari bertutur seperti ini. Iftaraqal muslimun ba'da nabiyyihim sallallahu alaihi wasallam firaqan kaffara ba'duhum ba'dan illa annahum muslimun. Dahulu umat Islam setelah Kanjeng Nabi sedo berpecah belah menjadi banyak golongan. Yang banyak golongan itu saling mengkafirkan, bahkan saling membunuh. Tapi Imam Asy'ari sendiri sebagai pimpinan Ahlus Sunnah Jamaah bersikap illa annahum muslimun. Untung kabeh nek menurut kami kabeh kuwi Islam. Nah, wong NU kok enek gampang ngafirne wong liya. Iki wong NU cabang Wahabi. Rodok ketularan PC Wahabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Illa annara kufron bawahan. Ini lanjutnya hadis Bukhari. Kecuali kalau kita melihat bukti kafir yang terang-terangan. Biyen Islam, aku saiki Kristen Mas, aku wis dibaptis, iki KTP ku berubah. Loh, lek ngono kuwi wis jangan ragu menyatakan bahwa dia sudah keluar dari Islam. Ada kufron bawahan, aidzahiran sharihan la yahtamilu ta'wil. Kafire nyoto cetok yang enggak bisa ditakwil-takwilkan lagi. Selagi mung beda partai sing sitok nyoblos Anies Baswedan Jakarta mbiyen iku lho. Sing sitok nyoblos Ahok. Ngoten iki mboten kenging para rawuh, hanya gara-gara itu lantas yang enggak podo aspirasi politiknya terus di kafir nih mboten oleh. Sebab jenenge dunia politik remeng-remeng. Ana wong abang manut kiai, ana wong pinter dalil ngakali kiai. Iku sing dipilih sing wong abang bodoh ra patek ngerti agama. Tapi jan sembarang kiai. Iki piye ngurutane? Derek kiai. Riyayane piye sombet? Derek kiai. Iki piye posone? Derek kiai. Nuzul Al-Qur'an piye? Bagine zakat piye? Derek kiai. Lurah kepala desa abangan nggak ngerti agama, tapi sembarang barang derek kiai. Ono sitoke maneh lurah calon lurah, dalil pinter, khutbah pinter, krana wis iso dalil dhewe, kiai ra tinggi. Iki pilih ndi? Wih, pilih ndi? Pilih wong abang ngengge kiai. Apa pilih wong ijo buak kiai? Ayo bingung lah. Politik yang ini, makanya ora kena gara-gara kita politik terus saling mengkafirkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terakhir yang membedakan antara NU dan yang lain para rawuh antara lain nyun sewu. Karena menurut NU madhab lain itu mboten kafir,
maka wong NU Jumatan di Masjid NU sah. Wong NU mampir Jumatan di Masjid Muhammadiyah juga sah. Iki NU. Wong NU nerima daging kurban teko Muhammadiyah halal. Wong NU nerima daging kurban teko LDII halal. Nah kita juga berharap wong mereka kalau nerima daging teko NU yo halal. Berarti belai sah menurut. Lalu ini perlu diketahui bahwa NU itu ketika mengatakan mereka tidak kafir sesama muslim, maka fatwa menilai non-NU tidak kafir itu nanti dampaknya juga di sembarang. NU memandang pernikahan mereka sah. NU memandang kalau mereka yang non-NU jadi KUA menikahkan anak wong NU juga sah. Mereka ngimami juga sah. Mereka menakmiri masjid juga sah. Kecuali kalau memang nyoto ada bukti sholatin boten sah. Misalipun enten orang di luar NU meyakini ngentut ra batal. Hae monggo hae. Tapi lek arep salat ngentut sik ruhut. Kek sampean yo krungu ora oleh sampean makmum. Bukan berarti kita enggak ngolehne makmum karo aliran liya. Masalahnya arep salat iku dheke ngentut. Nurut NU sentuhan laki perempuan lain mahram batal wudu. Lek enek wong di luar NU berkeyakinan boten ngoten, monggo. Syukur arep ngimami aja ngambung bojone sik. Dene arep ngimami ngambung bojone sik. Ketika kami nggak mau makmum, itu bukan kami nggak mau dengan organisasi lain, karena memang secara zahir melakukan sesuatu yang menurut kami membatalkan wudu. Terus bismillah, imame Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin. Ngoten niku kita makmum sah. Syukur nggak ada bukti, nggak bismillah. Kalau ada bukti nggak bismillah, karena nggak ada jeda, Allahu Akbar, alhamdulillah. Allah Akbar langsung alhamdulillah. Dan itu kita wong NU yang meyakini bismillah niku harus dibaca. Makmum tengoten niku mboten oleh. Dene imam niku krungune langsung alhamdulillah. Tapi ada jeda antara takbir dan alhamdulillah. Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin. Makmum yang NU boleh husnudzon. Muga-muga pas meneng mau maca ngono iku lho. Nikilah NU. Allahumma shalli ala sayyidina. Tentang PCNU ke depan. Kulo kepingin Kediri satu menuntaskan surat wakaf. Dan itu tadi sampun dimulai 123. Niki kota Kediri ini pun jalan kan? Alhamdulillah. Nganjuk sampun jalan. Nih, program ke depan yang harus segera beres menuntaskan surat apa? Wakaf. Nomor kali para rawuh, pendidikanipun monggo dipun tata kanthi saestu. Mana-mana desa yang belum ada TK atau RA Muslimat, upayakan di setiap desa sekabupaten Kediri Musliman itu nggak ada TK atau nggak ada RA. Jangan sampai ada desa sing temriku NU ne mboten duwe RA, mboten duwe TK blas. Terus RA TK ne nun sewu gadane kanca Wahabi misalnya. Gadane kanca Syiah. Mesakaken tiyang awam awal mengenal agama teng TK yang didoktrin, yang diinstal niku sanes ahli sunnah wal jamaah, tapi non ahli sunnah wal jamaah.
Nah, untuk memastikan anak-anak masyarakat pertama mengenal Islam, niku ala Ahlus Sunnah wal Jamaah, upayakan di setiap desa NU Musliman atau Fatayat Monggola nggak ada RA atau nggak ada TK. Monggo ranting-ranting laporan mana-mana desa yang belum ada TK atau RA Muslimah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lek niku sampun para rawuh, monggo di mapping mana-mana yang secara tempat strategis rodok kutha, terus temeriku kata apa OKB, orang kaya baru, yang dalam mendidik anak rodok ST, rodok selera tinggi. Sekiranya ada tempat sing koyo ngene para rawuh, NU bersama banom-banom kekuatan yang ada, syukur di backup kali PC barang, syukur di backup kali ketua Fatayat sing jadi wabuk. Ben ono gawene dadi wabuk. Piye carane di situ ada sekolah milik Ma'arif, nopo MI, nopo SD, barang-barang beserta yayasan setempat di-up. Mikir tumbas tanah malih, bangun 3 lantai nopo-nopo, digedheaken para rawuh. Sehingga 1 tahun tambah 1 sekolah unggulan, 1 tahun tambah 1 sekolah unggulan, syukur 1 tahun mboten 1 solo 5 tahun ngeten iki berkhidmah kepada NU. Sekolah unggulannya tambah 5, tambah 10. Ngoten niku. Lek mboten-mboten para rawuh, kita enggak menyediakan tempat sekolah favorit unggulan, sementara yang Wahabi bisa membangun itu, yang Syiah bisa membangun itu, maka masyarakat OKB orang kaya baru yang selera tinggi dalam mendidik anak, mereka memasukkan anaknya ke lembaga-lembaga non NU. Ya, itu lah non NU ini kadang kurang pas Ahlus Sunnah wal Jamaah, kadang kurang pas wawasan berbangsa dan bernegara. Satu sisi ada mafasid diniyah karena kurang pas akidahnya, satu sisi ada mafasid wataniyah karena kadang mendoktrin anti NKRI. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pendidikan ngoten niku, SMP sanawiyah nggih ngoten niku. Monggo sampun ada SD unggulan teng Kediri ini, SD NU. Nah, tempat yang kira-kira yang bisa di-up niku MI ini nggih enggak harus SD, di tempat niku MI. Niki meningkatkan kualitas SDM. Lalu monggo agama ini kita kawal. Para rawuh, masjid-masjid yang surate sampun NU, ketakmiranipun NU, upayakan imame, ketua takmire, khotibe sedaya niku NU dan memenuhi standar keabsahan. Kira kula perlu per MWC niku diwontenaken tasheh. Apa tasheh? Tasheh. Mungkin dalut tulung teng PT Kediri, Kota Kediri. Gus Hamid. Mulai dari apa paling lor apa mriki? Purwasri, terus Ayun, apa? Ayen. Ngoten iki. Sedaya. Sehingga dengan proyek tasheh entah selesai setahun atau 2 tahun, maka PCNU Kediri lewat LDNO-nya, lewat Jamkurnya, dan lewat RMI-nya, juga lewat LTMI, itu sudah punya data. Imam-imam kami yang standar A sekian ratus, yang standar B sekian ratus, standar C ya sah, tapi kurang fasih nemen sekian ratus. NU harus tahu ngerti nih para rawuh. Jangan sampai kamu ngurusi NU
Masjid NU koni khutbah sah ora karo. Masjid koni iki terawih sah ora ya ora ro. Ampun ngantos kita mboten mendata, mboten mapping, lalu enggak mengupayakan upgrade itu. Niki penting para rawuh. Itulah bukti NU lahir kok lahir. Hadir untuk mengawal agamane umat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Syukur-syukur lek masjid sampun, khutbah-khutbah sampun, sedaya kita yakini sah. Mereka juga semua imam-imam khotib ngerti detail syarat rukunnya khutbah, ngerti detail syarat rukunnya Jumatan, pasti sah. Nah, Pak Doni kunyung sewu, kemudian apa kemudian? Permudinan plus tahlilan. Nek saged jamaah-jamaah tahlil teng kampung-kampung, RT Pak RT, ranting NU setempat gak ada data. Desaku rantingku enek 15 jamaah tahlil. Kono ketua niki, kono ketua niki, kono ketua niki. Nah, ketua ranting NU ini khusus sekali tahlil mriki, paling gua rekaman. Meke sumber kena ingin manuis bener. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, bener. Tapi kadang enek sing imami rodok delawer. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Niku ya enek kadang-kadang. Nah, lek pun gak ada data ngoten iki para rawuh, NU perlu hadir untuk bimbing ngene lho wacanan tahlil sing bener. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, pendidikan sampun piye sing larat digratisi. Wau nggih sampun, lalu agama sampun, selanjutnya keorganisasian. Kalau bisa NU Kediri ngawontenaken NU Wet di level MBC. Mungkin diketahui MBC juara 1-2 pundi mengadakan NU Wet level ranting. Nanti diketahui ranting terbaik pundi angsal hadiah. Dari data NU Wet baik ranting atau MBC, maka kita bisa mengklasifikasi, mengakreditasi. Sebab ke depan PBNU badhe menerapkan sistem akreditasi. Ranting pas konferensi ini ada yang punya 3 suara, ada yang ranting punya 2 suara, ada ranting yang punya hanya 1 suara. Kalau dari hasil NU Wet sekaligus data akreditasi ranting itu masuk klaster kelas A, maka pas konferensi ranting itu punya apa? Punya 3 suara. Terus pundi ranting kategori ani programnya jalan, aset-aset sudah tersertifikat wakaf, banom-banom jalan, dan seri wonten, Rijalul Ansor wonten, Ibnu IPB NU tembiku jalan, Muslimat jalan, LI juga jalan, tahlil terdata dengan baik, Jumatan macam-macam baik. Nah, terus punya kantor senajan roto elek. Ranting ngoten niku angsal nilai A. Nah, ngoten niku. Ke depan PB badhe ngoten niku para rawuh. Nggih, ada klasifikasi ngoten. Di bawah niku program jalan, LI jalan, Banom jalan, TK, MI juga punya, tapi dereng duwe kantor. Niki mungkin B. Durung duwe kantor, program rapatek mlaku. Niki C. Program gak mlaku blas, SK-ne anyar. Ngurus SK le arep konferensi tok. Niki D. Gak punya hak suara. Nah, ke depan kula nuwun titipan amanat dari PB menika, monggo keorganisasian dipun tertibaken
terus lek iso nyunsen niru LDII. Lek iso nyunsen. Ranting niki sampean dadi ketua ranting masang papan nama. Ketua ranting NU Desa Semanding. Bojo pun dilalah dadi wakil muslimat. Masang papan nama dengan rumah wakil ketua muslimat ranting Semanding. Anakmu jadi ketua IPNU masang. Awak. Mantumu jadi bendahara Fatayat masang. Halo. Sak kampung ini warga NU nih enek lek 2000. Tapi ra enek sing masang blas. Nah kadang lek teng kampung kula misalnya LDI wong 4, wong 5 masang kabeh. Nah, wong NU ora kudu masang kabeh. Sing dadi pengurus tok niku masang wis ruwam. Ngoten nggih? Niki tentang keorganisasian. Sekali lagi, monggo mengke bending musyawarah program yang sebaik-baiknya. Pendidikan itu pundi, lazi sedos pundi, ma'arif itu pundi, masjid-masjid itu pundi, surat wakaf itu pundi, jamiah tahlilan barang-barang itu pundi, bahsul masaile itu pundi. Monggo rapat sidang komisi mengusulkan program ingkang sae-sae untuk NU, dan setelah itu disepakati lewat pleno programnya jos-jos. Pilih calon rois, pilih calon ketua yang mau dan mampu melaksanakan program itu. Dan pesan kula satu mawon, minyak angin caplang untuk anak kok coba-coba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Mustamar untuk tetap di panggung, dan selanjutnya kami mohon dengan hormat untuk bersama-sama naik ke atas panggung bersama Ketua Tanfidiyah PWNU Jawa Timur. Kami mohon dengan hormat